kelompok Hak dan kewajiban warga negara akan sedikit memperkenalkan diri kita. Yang pertama, saya Sastra Tulisli dengan NIM 240601100016. dan saya Azah Fatimah Zahra dengan NIM 2406110019. Di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Oke, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara. Apa sih warga negara itu? Warga negara adalah suatu individu yang secara hukum diakui sebagai anggota dari suatu negara tersebut. Hak dan kewajiban warga negara yaitu memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan serta kewajiban untuk mematuhi hukum dan berkontribusi pada negara tersebut. Lalu hak dan kewajiban warga negara tersebut diatur oleh hukum, ditetapkan dalam konstitusi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya yaitu asas-asas kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan menentukan dasar penentuan status kewarganegaraan seseorang. Di sini ada beberapa asas yang umum digunakan, yaitu yang pertama ada asas ius soli, yang kedua ada asas ius sanguinis, yang ketiga ada asas kewarganegaraan tunggal, dan yang terakhir ada asas kewarganegaraan ganda. Yang pertama yaitu asas ius soli. Asas ius soli yaitu suatu kewarganegaraan tersebut ditentukan berdasarkan tempat kelahiran. Seseorang yang lahir di wilayah tersebut dianggap warga suatu negara tersebut. Lalu yang kedua yaitu asas ius sanguinis, yaitu kewarganegaraan ditentukan berdasarkan keturunan atau darah. Seseorang memperoleh kewarganegaraan dari orang tuanya tanpa memandang tempat kelahirannya. Lalu yang ketiga yaitu asas kewarganegaraan tunggal, yaitu seseorang hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan saja. Yang terakhir yaitu asas kewarganegaraan ganda, yaitu seseorang dapat memiliki lebih dari satu kewarganegaraan secara bersamaan. Lalu selanjutnya yaitu problematika status kewarganegaraan. Beberapa masalah yang sering muncul terkait dengan status kewarganegaraan antara lain yaitu apatrid, bipatrid, dan multipatrid. Apatrid adalah seseorang yaitu tidak memiliki kewarganegaraan atau status resmi dari warga negara tersebut. Lalu bipatrid adalah seseorang yang memiliki dua kewarganegaraan secara bersamaan. Dan terakhir yaitu multipatrid, yaitu seseorang yang memiliki lebih dari dua kewarganegaraan secara bersamaan. Nah, topik selanjutnya yakni bagaimana cara mendapatkan sebuah kewarganegaraan atau suatu kewarganegaraan di negara Indonesia ini. Jadi, cara untuk memperoleh kewarganegaraan di Indonesia ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah kelahiran, yang kedua pengangkatan, yang ketiga pernikahan, dan yang terakhir adalah naturalisasi. Jadi kita bahas dari yang pertama dulu ya, tentang kelahiran. Bagaimana sih seorang bisa mendapatkan kewarganegaraan dari kelahiran? Jadi yang maksud adalah ketika ada satu pasang orang Indonesia yang menikah dan dia memiliki seorang anak, otomatis anak ini dapat dikatakan memiliki status kewarganegaraan Indonesia. Yang kedua adalah pengangkatan. Apa yang dimaksud dengan pengangkatan dapat memberikan status kewarganegaraan Indonesia? Jadi yang dimaksud adalah ketika ada anak berusia 18 tahun yang diangkat oleh orang Indonesia sebagai anaknya, maka dia dapat memperoleh juga status kewarganegaraan Indonesia. Yang ketiga tentang pernikahan. Jadi ketika ada seseorang atau seorang ini bisa dimaksud laki-laki atau perempuan ya. Jadi seseorang ini menikah dengan orang Indonesia, maka dia bisa memperoleh sebuah status kewarganegaraan Indonesia dengan melewati beberapa persyaratan. Oke, jadi ada syarat dan ketentuannya juga ya. Lalu yang terakhir adalah naturalisasi. Jadi maksudnya naturalisasi ini adalah ketika ada seseorang dari luar negeri atau orang asing yang ingin memperoleh status kewarganegaraan Indonesia, tapi dia harus memahami beberapa hal. Yang pertama, dia harus bisa berbahasa Indonesia.
Indonesia, dia harus bisa memahami Pancasila, dan persyaratan yang dia dilewati harus melalui undang-undang yang sesuai dengan UUD 1945. Dia kalau mau pindah ke Indonesia atau mau berstatus keluarga negara Indonesia, dia harus melewati beberapa persyaratan ya, terutama wajib bisa berbahasa Indonesia. Oke, untuk topik selanjutnya yakni bagaimana seseorang dapat kehilangan status kewarganegaraannya. Jadi, di Indonesia ini ada beberapa contoh yang dapat membuat seseorang itu kehilangan status kewarganegaraannya. Yang pertama adalah ketika ia memperoleh status kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Yang kedua adalah ketika dia tidak menolak atau menerima status kewarganegaraan lain tersebut secara sukarela, sementara dia memiliki kesempatan untuk menolak kesempatan tersebut. Jadi seharusnya dia bisa menolak status kewarganegaraan lain selain Indonesia ini, tapi dia memilih untuk menerimanya. Itu bisa berakibat dia akan kehilangan status kewarganegaraan Indonesianya. Poin yang ketiga adalah mengikuti dinas tentara asing tanpa perizinan dari presiden. Jadi dia mengikuti dinas tentara asing ini, tapi dari presiden tersebut belum memberikan sebuah izin gitu ya. Jadi ini dapat membuat dia kehilangan status kewarganegaraan Indonesianya. Yang keempat dan juga yang terakhir adalah secara sukarela menyumpahkan sebuah janji untuk menjadi bagian dari sebuah negara lain selain Indonesia gitu. Jadi dia berjanji untuk menjadi bagian dari negara A, sementara dia sudah memiliki status kewarganegaraan Indonesia. Hal ini dapat menyebabkan dia kehilangan status kewarganegaraan Indonesia karena di Indonesia ini tidak mengizinkan seseorang untuk memiliki lebih dari satu kewarganegaraan. Nah, baik teman-teman, di sini kita juga berdiskusi tentang problematika status kewarganegaraan. Jadi, dalam permasalahan kewarganegaraan ini, status itu sangat penting. Dan problematika status kewarganegaraan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada apatrid. Apatrid adalah ketika seseorang tersebut tidak memiliki kewarganegaraan. Jadi, dia tidak memiliki identitas sebuah negara dalam dirinya. Orang pun akan bingung ya bagaimana jika dia ditanya, kamu dari negara mana? Saya tidak tahu, saya tidak punya identitas negara. Nah, untuk yang kedua adalah bipatrid. Bipatrid adalah ketika seseorang tersebut memiliki 2 kewarganegaraan sekaligus. Jadi, dia memiliki 2 identitas negara dalam dirinya. Contohnya, dia lahir di negara A, tapi nanti dia akan berpindah ke negara B. Jadi, dia memiliki 2 negara tersebut dalam identitasnya. Nah, yang ketiga dan juga yang terakhir adalah multipatrid. Multipatrid adalah ketika seseorang tersebut memiliki lebih dari 2 kewarganegaraan di saat yang bersamaan. Jadi ketika dia lahir di negara A, dia memiliki identitas negara A, tapi jika dia pindah ke negara B, dia juga akan memiliki negara B sebagai identitas dirinya. Dan jika dia berpindah lagi, dia mungkin akan bisa memiliki identitas di negara itu. Tapi tidak semua negara mengizinkan untuk memiliki lebih dari 1 kewarganegaraan seperti di Indonesia. Berikutnya yakni hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Antara lain, yang pertama hak warga negara, yakni hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, pasal 27 ayat 2. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan, pasal 28A. Hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, pasal 28B ayat 1. Hak memperoleh pendidikan, pasal 31 ayat 1. Hak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, pasal 29 ayat 2. Nah, untuk yang selanjutnya yakni kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara yakni hal-hal yang harus dilakukan oleh warga negara tersebut. Yang pertama, wajib menaati hukum dan pemerintahan, pasal 27 ayat 1. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, pasal 27 ayat 3. Wajib menghormati hak asasi manusia, pasal 28J ayat 1. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, pasal 30 ayat 1. Nah, untuk pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara ini akan mendukung terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Lalu selanjutnya kita akan sedikit membahas tentang kasus yang terjadi pada kewarganegaraan. Yaitu yang pertama, pada tahun 2019 terjadi serangkaian protes
di Papua dan Papua Barat yang dipicu oleh insiden rasisme terhadap mahasiswa Papua yang ada di Surabaya. Fakta tersebut berkembang menjadi tuntunan kemerdekaan dan bentrokan aparat keamanan. Pemerintah Indonesia menanggapi dengan memblokir akses internet di wilayah tersebut dan agar mencegah penyebaran informasi yang tidak baik. Lalu langkah ini menuai kritik karena dianggap melanggar hak atas informasi dan kebebasan berekspresi. Pada November 2019, beberapa organisasi masyarakat sipil menggugat pemerintah atas pemblokiran internet ini. Pada Juni 2020, Pengadilan Tata Usaha Negara yang ada di Jakarta memutuskan bahwa pemblokiran tersebut melanggar hukum. Lalu selanjutnya yaitu kasus kewarganegaraan ganda. Gloria Natapraja Hamel pada tahun 2016. Gloria Natapraja Hamel, seorang remaja berusia 16 tahun, terpilih sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka untuk upacara Hari Kemerdekaan Indonesia. Namun partisipasinya dibatalkan karena diketahui memiliki paspor Prancis yang menunjukkan status warganegaraan ganda. Orang tua Gloria belum mendaftarkan status warganegaraan si Gloria ini di Indonesia sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu maksimal pada tahun 2010 bagi anak-anak yang lahir pada tahun 2000. Oke, cukup sekian video kita kali ini tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia, dan